Kasus investasi bodong PT Kemenkam dengan menggunakan aplikasi skema jual beli kendaraan Memiles berhasil menipu masyarakat dengan taksiran kerugian mencapai ratusan miliar rupiah bahkan diduga menembus rp 1 triliun. Tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Rumor otorisasi pengawasan industri jasa keuangan akan dikembalikan ke Bank Indonesia, BI, berhembus sayup. Semenjak pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyiratkan ketidakpuasannya terhadap kinerja kementerian dan lembaga di masa krisis pandemi Corona COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat kabinet pada tanggal 18 Juni tahun 2020 yang lalu. Spekulasi yang dimaksud Presiden, lembaga, adalah Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kian menguat, dan seolah menemukan alasan pembenarannya. Sebab, OJK menjadi sorotan publik, lantaran keterlibatan oknum pejabat OJK dalam skandal asuransi Jiwasraya yang diduga telah merugikan negara mencapai belasan triliun rupiah. Krisis kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan industri keuangan pun kian mengental, seiring munculnya kasus serupa Jiwasraya. Sebut saja antara lain, kasus Asabri, asuransi Bumi Putra, perusahaan investasi bodong dan lainnya. Teranyar, kasus yang menimpa salah satu nasabah bank, lantaran tidak bisa mencairkan depositonya senilai sekitar Rp 74 miliar. Terlebih, fakta pengadilan yang membeberkan keterlibatan pejabat OJK dalam skandal Jiwasraya kian membuat coreng-moreng wajah OJK. Ironinya, lembaga yang bertugas mengawasi perusahaan investasi, justru pejabatnya terlibat dalam kong-kali-kong meloloskan transaksi reksadana bermasalah yang dilakukan Jiwasraya kepada 13 perusahaan manajer investasi. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan kasus Jiwasraya. Publik pun mempertanyakan kinerja pengawasan OJK terhadap perusahaan-perusahaan investasi yang kerap merugikan masyarakat. Misalnya, kasus investasi bodong PT Kemenkam dengan menggunakan aplikasi skema jual beli kendaraan Memiles berhasil menipu masyarakat dengan taksiran kerugian mencapai ratusan miliar rupiah bahkan diduga menembus Rp 1 triliun. RI Dito Ganinduto menyatakan investasi Mimiles bukan investasi bodong atau ilegal. Mimiles adalah aplikasi dengan marketplace dan advertising yang memiliki izin usaha dan terdaftar di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto menyatakan bahwa masih terlalu dini jika investasi Mimiles disebut investasi bodong. Dito menjelaskan, Mimiles bukan perusahaan investasi sebagaimana perbankan, leasing, MLM, maupun asuransi. Akan tetapi Mimiles adalah investasi untuk iklan yang diberikan para member ke sesama member lainnya. Sebanyak 200.000 lebih yang telah bergabung di investasi Mimiles. Dito mengatakan memang Mimiles tidak memiliki izin dari OJK karena bukan penyedia jasa keuangan. Akan tetapi Mimiles terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham sebagai perusahaan advertising, bukan perusahaan investasi. Jadi terlalu pagi, terlalu dini kalau kita sampaikan bahwa itu ada investasi bodong. Ini juga lapor dari mereka yang disampaikan bahwa mereka itu melakukan investasi, menaruh uang di situ untuk memberikan iklan kepada membernya satu sama lain. Dan itu kita lagi cek apakah itu ada kaitannya dengan OJK atau tidak. Tetapi kalau dari list dari tim waspada dari OJK itu memang termasuk salah satu perusahaan yang tidak diizinkan operasinya. Tetapi mereka mempunyai izin usaha mereka adalah UKM, dan sekarang sedang kita jajaki lebih lanjut mengenai keberadaan mereka. Isu miring yang dialamatkan OJK tidak hanya berhenti di situ. Pungutan berupa premi sebagai imbalan, pengawasan pun banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan kalangan pelaku industri perbankan maupun industri keuangan non-perbankan. Beban operasional menjadi semakin berat karena adanya iuran tersebut.
Belum lagi, sulitnya izin operasional bank-bank kecil dan mikro turut menghambat penanganan masalah UMKM akibat terdampak oleh krisis COVID-19. Sehingga di tengah masyarakat keuangan muncul adagium, fasilitas yang dimiliki OJK Bintang 5, tapi pelayanannya melati. Namun demikian penulis tidak sepakat dengan wacana pembubaran OJK. Sebab, jika ada penghuni sebuah rumah bermasalah, bukan rumahnya yang dihanguskan, tapi penghuninya yang harus diperbaiki. Penguatan pengawasan. Oleh karena itu, tindakan yang bijak adalah justru mengokohkan eksistensi OJK dalam sistem keuangan nasional. Hal ini mengingat, situasi sekarang tidak tepat untuk membubarkan lembaga sebesar OJK yang sedang bekerja mengawasi dan mengatur industri keuangan dengan aset puluhan ribu triliun rupiah. Terlebih, dunia keuangan nasional saat ini sedang menghadapi masa sulit akibat tekanan efek pandemi. Hal itu sebangun dengan pertimbangan utama pendirian OJK, yakni untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan pertimbangan ini pula sebaiknya OJK dipertahankan dengan sejumlah perbaikan baik internal maupun eksternal. Pertama, kepemimpinan. Ketangguhan pemimpin menghadapi krisis menjadi penentu kualitas kepemimpinan seseorang. Lucier dan Acua, 2009, menegaskan bahwa kualitas sesungguhnya dari kepemimpinan terlihat ketika seseorang menghadapi krisis. Ramcaran, 2010, merinci sejumlah karakter kepemimpinan yang dipandang krusial untuk mengelola kemerosotan suatu lembaga atau institusi, yakni kejujuran dan kredibilitas, kemampuan untuk menginspirasi, koneksitas antara momentum dengan realitas, dan keberanian membangun masa depan. Dalam konteks itu, Ketua Dewan Komisioner OJK dan jajarannya dituntut memulihkan kepercayaan publik, kejujuran dan integritas segenap pengurus OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi taruhan. Misalnya, ada penjelasan yang transparan tentang mekanisme pencegahan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat OJK dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, soal pungutan premi yang harus jelas peruntukan dan pelaporannya. Sehingga dari sisi ini, ada jaminan bahwa otorisasi terselenggara secara akuntabel. Karena Muskil berharap objek yang diawasi akuntabel, sementara yang mengawasi abai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Kemampuan pucuk pimpinan menginspirasi seluruh anggota organisasi menjadi kunci kokohnya otoritas. Dewan Komisioner OJK dituntut menjadi sumber inspirasi dalam penguatan otoritas. Dalam hal ini, McFarlane, 2009, menawarkan konsep memahkotai lembaga. Konsep tersebut menganjurkan para pemimpin lembaga untuk melayani kepentingan lembaga, dan bukan sebaliknya, mengondisikan lembaga menghamba pada kepentingan individual pemimpin. Penguatan kapasitas otoritas juga bergantung pada kemampuan para pimpinan OJK dalam merelasikan antara krisis kelembagaan sebagai momentum untuk bangkit dengan realitas krisis kepercayaan yang sedang dihadapi oleh otoritas. Berpijak dari situ, keberanian Dewan Komisioner membangun masa depan sistem keuangan yang lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel, menjadi tantangan. Sekaligus peluang menjadi institusi yang kian kokoh, dan disegani. Kedua, independensi kelembagaan. Sebagaimana amanah UU, bahwa OJK merupakan institusi yang independen. Oleh karena itu, tidak boleh ada lembaga tinggi, kementerian manapun yang menggunakan pengaruhnya untuk menekan, dan melemahkan, kewenangan OJK. Ketiga, evaluasi koordinasi antar lembaga. Untuk mengawasi dan mengatur ribuan lembaga keuangan bank atau non-bank, perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, diperlukan koordinasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan industri keuangan, yakni OJK, BI, LPS, PPATK dan Kemke. Keempat, perbaikan pelayanan. Slogan OJK, mengatur,
Mengawasi dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat diharapkan menjadi realitas praktik di lapangan. Terutama perlindungan terhadap konsumen, investor dan nasabah yang kerap kali menjadi korban penipuan investasi bodong. OJK dituntut tidak hanya mampu menemukan dan membuat daftar perusahaan investasi nakal, tapi juga melakukan mitigasi risiko investasi sejak dini. Penulis Imron Rosyadi.